Fibri. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum besok kita mau melakukan observasi di kelas Bu Fibri, saya mau bertanya kesiapan Bu Fibri dulu ya sebelum besok pelajaran di kelas. Tujuan pembelajaran besok itu apa Bu Fibri? Pada materi bangun ruang ini, jadi siswa diharapkan nanti mampu menunjukkan kedudukan atau letak garis dan sudut. Kemudian tujuan yang kedua, siswa mampu memahami sifat-sifat dari bangun ruang itu. Tujuan yang ketiga, diharapkan nanti siswa mampu menghitung volume dan luas permukaan pada bangunan itu. Gitu ya. Jadi nanti pada pelajaran matematika, area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Fibri sebagai guru matematika. Pada materi ini nanti anak praktek untuk membuat bangun ruang, ya. Kemudian dari konversi itu yang diharapkan nanti siswa dapat membuat bangun ruang itu menjadi benda yang bisa digunakan untuk sehari-hari, misalkan membuat celengan, kemudian membuat tempat pensil, membuat pensil, dan lain sebagainya. Itu nanti di kelas berapa? Kelas 7G. Kelas 7G. Jam pertama dan kedua. Jam pertama kedua. Kemudian strategi apa yang akan dipersiapkan oleh Bu Fibri kita observasi? Nanti anak-anak berdiskusi, kemudian merancang bangun yang akan dibuat, kemudian mempresentasikan. Jadi mencari setelah merancang, kemudian mencari sifat-sifatnya dan dipresentasikan di depan kelas. Jadi kalau ada diskusi berarti model pembelajarannya sudah diferensiasi ya Bu? Nanti ada KSI-nya juga? Nanti ada. Oh iya. Terima kasih Bu Fibri, berarti sampai ketemu besok di pembelajaran di kelas. Terima kasih. Oke, silakan. Udah di tempat siap, bro, mulai. Bro, selesai. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat semua? Masih tetap puasa? Ada yang sudah masuk hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran, kita ingat dulu kemarin pertemuan sebelum ini kalian sampai dengan diskusi ya, diskusi membuat properti bangun ruang. Membuat properti bangun ruang. Tujuan membuat properti bangun ruang apa? Ada yang tahu? Membuat properti bangun ruang. Ada yang tahu penggunaan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa digunakan sebagai apa? Jadi pembuatan properti bangun ruang yang akan kalian buat itu nanti bisa digunakan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa juga kalau bentuknya balok, bentuknya kukus, bisa dipakai untuk membuat celengan, ya kan? Bisa digunakan juga untuk tempat pensil, bisa digunakan juga untuk tempat yang lain, gitu ya. Nah, pertemuan kali ini kita lanjutkan diskusi. Kemarin diskusi kelompoknya sudah dibentuk dan masing-masing kelompok sudah dapat bagian masing-masing bangun ruang yang harus dibuat, ya kan? Nah, silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, cari tempat, silahkan bisa dimulai dari sekarang. Kita kelompoknya di sini. Yang depan dibalik.
Gunting lah. Rata raya. Gunting mas. Lu kan? Men, keren ngomen. Nanti kita presentasikan maju setiap kelompok. Sebelum maju setiap kelompok untuk presentasi, silakan kalian berdiri dulu. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri, silakan hadap ke depan semuanya. Ayo hadap ke depan, berdiri. Semuanya berdiri, hadap depan semuanya. Kalau bisa buat barisan per meja ini, silakan tangan kalian ikuti seperti tangannya dulu ini. Tangan kanan menunjuk ke bawah, tangan kanan menunjuk ke bawah, ya. Tangan kanan menunjuk ke bawah. Tangan kanan jadi menunjuknya ke bawah. Tangan kiri silakan ditengadahkan ke atas. Ya. Dekatkan. Jadi tangan kiri kalian berada di bawahnya tangan teman kalian ya. Gini ya. Posisinya gini. Perhatikan. Posisinya seperti ini. Halo. Hai. Posisinya seperti ini dengan tangan temannya. Silakan jangan menjauh, mendekat, berpindah. Aturan mainnya, dengarkan aba-aba busuk. Nanti kalau kalian mendengar kata harimau, silakan tangkap dari telunjuk ke atas. Tidak boleh menghindar, dan boleh menghindar kalau sudah mendengar kata harimau dan yang satu harus menangkap kata. Sudah? Semuanya paham?
dari belakang kedengaran tidak? Dua, dibaca yang keras. Agak keras. Yang kedua. Kanan tunjukkan. Ini selamat pagi Bu Fibri. Gimana kabarnya hari ini? Iya. Maaf sebelumnya mengganggu waktu Bu Fibri sebentar ya. Kemarin kan saya sudah melakukan observasi tentang pembelajaran Bu Fibri kemarin, dan kemudian hari ini saya mau sedikit bicara sama Bu Fibri tentang observasi yang sudah saya lakukan kemarin ke kelasnya Bu Fibri, yaitu di kelas G ya kemarin. Kelas G. Ya. Kemarin kan pembelajaran sudah berjalan, kalau saya lihat sudah cukup baik gitu, sesuai dengan tujuan Bu Fibri nggak waktu itu? Iya. 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 Karena tujuan pembelajarannya adalah siswa itu mengamati bangun ruang, kemudian siswa diharapkan bisa menjelaskan sifat-sifat yang dimiliki oleh bangun ruang itu. Kemudian tujuan yang kedua, siswa dapat menghitung luas dan volume dari bangun ruang itu. Terus kira-kira berapa persen pencapaian dari tujuan belajar Bu Fibri kemarin? 80%. 80%. Itu cukup baik ya kemarin ya, berarti ya anak sudah bisa berinteraksi dengan kemudian strategi pembelajaran yang Bu Fibri kemarin lakukan itu modelnya seperti apa ya? Model pembelajarannya dengan berdiskusi antar teman. Jadi kita membentuk kelompok untuk berdiskusi, membuat bangun, kemudian mengamati bangun yang sudah dibuat itu, baru kita menghitung volume dan luas. Terus saya lihat kemarin kan sudah ada model pembelajaran diferensiasi, karena dengan diskusi kemarin kan saya lihat Bu Fibri tidak tidak menunjukkan satu kelompok itu yang prestasinya bagus semua, enggak. Ya. Terus berdasarkan apa? Selama ini sendiri kita tidak membedakan gender antara laki-laki dan perempuan, jadi bisa diferensiasi antara laki-laki dan perempuan, kemudian memilih minat dengan teman yang diinginkan. Berarti tidak ada pengumpulan dalam satu kelompok itu anak yang pandai semua, enggak ya? Rata ya. Kemarin saya lihat itu juga sudah ada
S briefingnya, kayak S briefingnya ada KSE-nya juga kan, berarti di situ itu untuk apa? Iya, karena kan setelah berdiskusi kan mungkin anak-anak juga sudah terbawa dengan suasana yang ngobrol saling bercerita sendiri, terus kemudian saya melakukan ice breaking biar kemarin ice breakingnya agak sedikit konsentrasi, konsentrasi. Jadi setelah berdiskusi itu kan kita akan melakukan presentasi. Iya. Jadi saya harapkan ya anak-anak nanti bisa konsentrasi untuk mendengarkan teman yang sedang presentasi. Dan itu membuat siswa itu jadi ada rileks ya, Iya. pada pelajaran matematika gitu. Ya, Jadi masih tetap ada hubungannya ya, ada konsentrasi Iya, matematika. konsentrasi. Berarti anaknya jadi gimana? Perasaan kok kemarin kok teriak-teriak, berarti senang gitu loh. Ada selingan seperti itu, berarti merasa rileks, merasa senang ya. Berarti di pembelajaran buku itu nggak, kalau matematika nggak monoton gitu ya Bu. Jadi tidak sepanang ya. Tidak sepanjang, nggak malah pedih gitu ya. Siswanya takut sama itu. Kemudian area yang pengembangan yang tidak dicapai Bu itu apa di sini? Setelah membuat pengumpulan dengan tujuan pembelajaran itu, nanti diharapkan atau ya kami berharap anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa mengembangkan kreativitasnya untuk membuat benda, misalkan membuat celengan, membuat tempat pensil, jadi bisa untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan waktu itu ada, saya lihat ada beberapa dalam kelompok diskusi itu pas presentasi ya Bu. Dan sama itu waktu presentasi itu ada siswa itu yang masih di dalam kelompok diskusi itu dia istilah itu malah masih diskusi, sementara ada teman yang lain sudah presentasi gitu. Terus gimana Bu strateginya untuk menghadapi siswa seperti itu? Ya, kita mendekati siswa itu, kemudian ya mengingatkan, jadi untuk memperhatikan nanti agar bisa memahami yang sedang dipresentasikan dengan kelompok yang lain. Maaf, bukan maksudnya menggurui, tapi anak itu tergolong yang tak pandai atau enggak ya untuk ditegur. Soalnya kalau anak yang pandai dilihatin saja sudah ngerti, oh bisa menghargai pendapat teman yang presentasi, saya tak diam. Tapi kalau anaknya yang kemarin itu yang saya lihat di kelas itu ya sedikit anaknya memang kurang, kalau pelajaran kurang dapat memahami mungkin ya, jadi ya konsentrasinya juga nggak bisa fokus untuk belajar, juga nggak bisa fokus untuk belajar, juga kurang. Berarti strategi apa yang nanti ke depan untuk menangani anak seperti itu Bu, yang kurang memperhatikan presentasi itu menjadi seolah tidak ada menghargai pendapat temannya? Mungkin nanti maju. Setelah mungkin temannya selesai, nanti sesekali kita tanyakan kalau sudah selesai presentasi, saya bertanya tadi ya kamu dengarkan materi yang disampaikan temannya yang sudah tadi apa. Jadi mungkin sedikit menegur, jadi siswa itu mungkin untuk kedepannya bisa merubah sikap belajarnya dengan menghargai temannya yang bisa ke depan. Terus kemudian strategi yang dipersiapkan waktu mau mengajar seperti itu kemarin? Menyiapkan perangkat, kemudian strateginya model pembelajaran, kemudian mempersiapkan kalau diskusi, mempersiapkan bahannya untuk melakukan diskusi pada materi itu. Jadi kemarin sebelum masuk guru sudah meminta tiap kelompok membawa dari bahan dan alat yang sudah dipersiapkan, dan guru juga sudah pertemuan sebelumnya ya sudah menyampaikan ke siswa. Terus ke depan rencana guru apa? Rencana ke depan mau tetap seperti itu atau mau mengembangkan yang lebih, atau punya ide yang lain untuk harapannya ya bisa mengembangkan dalam pembelajaran agar lebih baik lagi, jadi menumbuhkan minat siswa dalam belajar. ya.
minat dan bakat ya, berarti dan lebih fokus pada sisanya. Gimana perasaan Ibu waktu kemarin saya mendampingi atau datang melihat di pembelajaran Bu Wipri? Senang karena kita bisa berbagi ini ya Bu ya, berarti nggak terus pencapaiannya kemarin berarti 80% berarti sudah sesuai dengan tujuan ya Bu ya. Terima kasih Bu Wipri untuk ngobrolnya hari ini. Jadi ke depan saya kalau membutuhkan mau sharing lagi dengan Bu Wipri untuk kita saling mengisi dan saling memberi supaya